Indonesia adalah tuan rumah untuk konferensi tingkat tinggi G20 2022 ini. KTT G20 diselenggarakan pada tanggal 15 hingga 16 November 2022 lalu dan dilaksanakan di Bali. Acara ini didatangi oleh segenap pimpinan negara G20 dan juga tokoh-tokoh dunia. Venue utama dalam acara ini berada di kawasan Nusa Dua. Dan untuk pengamanannya, area tersebut sudah diamankan sejak 1 pekan sebelum acara ini berlangsung. Bahkan sejumlah kendaraan delegasi dan petinggi negara sudah terlihat hilir mudik di Jalan Nusa Dua Selatan dari tanggal 14 November 2022 lalu. Pasukan pengamanan presiden atau biasanya kita singkat menjadi Paspampres sudah bersiaga di jalan sekitar lokasi dari 1 hari sebelumnya. Lalu apa sih KTT G20 ini? Ada nggak ya pro dan kontra terhadap acara besar ini? Simak selengkapnya bersama aku Mela hanya di Pro Kontra. G20 atau Group of 20 adalah forum kerjasama multilateral yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar dunia yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Negara anggota G20 ini adalah Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, United Kingdom, Britania Raya, United States, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Nah, G20 itu tadinya diinisiasi oleh anggota G7, G7, yang terdiri dari Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Saat itu mereka punya tujuan untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat dan seimbang. Awalnya G20 merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Tapi sejak 2008, G20 menghadirkan kepala negara dalam KTT dan pada 2010 dibentuk juga pembahasan di sektor pembangunan. 3 agenda pertemuan dalam G20 yaitu kelompok kerja, pertemuan tingkat menteri dan deputi, dan diakhiri dengan konferensi tingkat tinggi. Nah, di 2022 ini Indonesia nih yang menyelenggarakan KTT G20 dengan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger yang maksudnya mengajak seluruh dunia untuk saling membantu untuk pulih bersama dan kuat bersama. Pemilihan tuan rumah G20 memang ditentukan secara bergilir setiap tahunnya. Negara yang terpilih akan bekerja sama dengan negara tuan rumah sebelum dan sesudahnya untuk memastikan kesinambungan agenda. 3 isu prioritas G20 yang dibawakan Indonesia pada pertemuan G20 tahun 2022 ini adalah arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan. Presiden Joko Widodo membuka KTT G20 di Nusa Dua Bali didampingi oleh Ibu Retno selaku Menteri Luar Negeri dan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Mereka terlihat duduk mendampingi di belakang Jokowi. Dalam sambutannya Jokowi mengatakan merupakan sebuah kehormatan menjadi tuan rumah KTT G20 2022. Ia juga sempat membicarakan tentang krisis yang dihadapi dunia. Menurutnya negara berkembang paling terkena dampak akibat situasi dunia saat ini. Gak cuma Jokowi yang ngasih statement pembukaan pada acara KTT G20 ini. Negara di luar G20 juga ikut memberikan suara saat pembukaan acara. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan pidatonya secara virtual. Ia menyebut bahwa para negara yang tergabung dalam G20 untuk segera mengambil langkah yang pasti dalam membantu menghentikan peperangan yang masih berlangsung di negaranya sejak invasi Rusia berlangsung. Ia bilang ada 10 gagasan untuk menghentikan perang antara Ukraina dan Rusia, yaitu dengan mendesak pasukan Rusia agar menarik mundur dari Ukraina. Bahkan seorang pejabat dari Amerika Serikat mengklaim bahwa peserta KTT G20 ini bakal rame-rame mengecam perang Rusia di Ukraina yang sudah menimbulkan krisis global sampai sekarang. Pada puncak konferensi tingkat tinggi G20, Jokowi menekankan bahwa pertemuan ini harus berhasil membuat sesuatu yang konkret bagi dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keuntungan dari terselenggaranya presidensi G20 di Indonesia ini dibagi jadi 2, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Ia menyebutkan bahwa dampak langsung dan sangat terbatas dari sisi ekonomi lokal, yaitu warga Bali yang selama ini terkena dampak serius dari pandemi COVID-19. Menurutnya dengan adanya acara G20 di Bali ini akan meningkatkan pendapatan daerah. Di sisi lain, acara ini juga bisa meyakinkan para wisatawan dunia bahwa traveling ke Indonesia itu udah aman karena sudah mendapatkan pemulihan dengan cukup baik. Lalu untuk dampak yang tidak langsung, yaitu kepemimpinan Indonesia di level dunia. Menurut Sri Mulyani, Indonesia
bisa menunjukkan kinerja ekonomi yang sangat baik dengan pertumbuhan ekonomi dan pemulihan yang masih terus meningkat dan inflasi yang relatif rendah. Sri Mulyani juga menyebut bahwa peluncuran dana pandemi atau Pandemic Fund yang diresmikan oleh Jokowi adalah sebuah langkah konkret dari pertemuan G20 ini. Sejauh ini Pandemic Fund sudah berhasil mengumpulkan dana sebesar 1,4 miliar USD yang berasal dari 20 kontributor, yaitu anggota-anggota G20. Negara non-G20 dan 3 lembaga filantropis lainnya juga ikut menyumbang ke Pandemic Fund ini. Vincencio Dugis, Kepala Prodi Magister Hubungan Internasional Universitas Airlangga, mengatakan bahwa peran Indonesia sangat krusial dalam presidensi G20 kali ini karena diadakannya ketika kita masih dalam pemulihan pandemi. Dugis juga mengatakan bahwa perang yang melibatkan salah satu negara yang masuk ke dalam G20 juga menjadi tanggung jawab Indonesia sebagai presidensi G20. Namun, dikutip dari postingan Instagram Project Multatuli, ada rakyat yang menderita nih di balik acara G20 ini. Segala pertemuan yang mengarah pada kritik bisa langsung dibubarkan. Dalam postingannya juga menjelaskan bahwa warga dusun Kurisa di sekitar proyek ini Morowali penuh penderitaan. Di sana banyak penyakit, kriminalitas, dan kecelakaan. Bahkan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Mandailing Natal, Sumatera Utara merenggut beberapa nyawa. Penulisnya bilang bahwa rakyat sudah bayar mahal, bahkan dengan nyawa, tapi tidak masuk ke dalam hitungan pembicaraan forum G20, padahal anggaran penyelenggaraan KTT G20 itu sebesar 674 miliar rupiah. Pemerintah juga membuat aturan yang bikin beberapa masyarakat di Bali nggak nyaman nih. Di Bali diadakan PPKM ketat dari tanggal 12 sampai 17 November 2022 lalu. Seluruh kegiatan di 5 kecamatan harus dilakukan secara online kecuali sektor kesehatan. Kemudian juga ada larangan kegiatan buang sampah di TPA dari tanggal 13 sampai 17 November 2022 lalu. Jadi jasa angkutan sampah tuh nggak ada yang kerja dan jadinya warga disuruh simpan sampahnya selama berhari-hari. Bahkan ada himbauan untuk mengandangkan ternaknya dari tanggal 11 November sampai tanggal 18 supaya nggak keliaran di jalan pada Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan. Kritik lainnya juga nih, ada yang mempertanyakan outcome yang beneran konkret dari KTT G20 ini. Oke lah, semua orang penting nih, para pemangku kepentingan, pembuat keputusan, pembuat kebijakan dari delegasi-delegasi yang datang ini, mereka semua ngomongin soal pemulihan setelah pandemi, transisi energi, infrastruktur kesehatan, dan lain-lain dah yang penting. Nah, setelah itu apa gitu? Udahannya apa? Next step-nya apa? Apa jaminannya delegasi-delegasi yang datang ini beneran berkomitmen untuk kerjasama dalam hal-hal tadi melalui aksi yang konkret? Karena nggak ada nih kabar mengenai sanksi atau penalti kalau misalnya ada member G20 yang tidak berkomitmen, tidak melakukan sesuatu yang sudah disepakati di KTT. Jadi KTT G20 ini beneran akan berdampak signifikan untuk kita semua di dunia ini, terutama member G20 itu bakal ada dampaknya nggak? Atau cuma konferensi bergengsi aja gitu buat Fafifu Was-Was? Nah, kalau menurut kalian gimana nih? KTT G20 sekarang ini beneran akan berikan dampak signifikan buat dunia atau nggak bakalan ngaruh-ngaruh amat? Apakah kita akan mendapatkan dampak positif dengan diadakannya acara yang menghabiskan 674 miliar rupiah? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Like dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Aku Mela pamit dulu ya. Sampai ketemu di G Live Update selanjutnya.